Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat barangkali salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kami hari ini berada di Desa Semencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yaitu berlokasi di kolam renang. Salah satu ada saudara kita ataupun tetangga daturan kita yang memiliki kolam ini yang begitu indah. Baik, hari ini kami berada bersama dengan Ustadz Darus Lubis yang sudah di hadapan kami. Ini Ustadz, saya akan sedikit bertanya. Terkadang di lingkungan masyarakat kita umumnya agama Islam, ketika menghadapi bulan Ramadan itu mereka rajin melaksanakan puasa 30 hari. Namun yang kita sedihkan, mereka tidak sholat. Di dalam kacamata Islam, bagaimanakah pandangan hal itu? Silakan Ustaz. Ya, baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja berada, saudaraku yang beriman, sholat tiang agama, dan inilah pertama perintah ketika Abu Bakar As-Siddiq menerima tambuk kekuasaan oleh Nabi Muhammad SAW. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Oleh karena itu, orang yang berpuasa tidak menunaikan ibadah sholat, maka ibaratkan pohon yang tidak berbuah, tidak ada apa-apanya. Kalau ibarat kalimat Cinanya amsyong, zong, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Oleh karena itu, saudaraku, hadirin para pemirsa, ibadah sholat adalah ibadah yang utama yang wajib dikerjakan seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya sholat ini merupakan satu amalan yang segalanya di antara rukun Islam yang 5 begitu. Artinya kan ada suatu hadis menjelaskan yang nanti dihisab di hari kiamat bukan puasa tapi sholat. Artinya Ustaz merupakan orang yang tak sholat ini berarti meruntuhkan agama begitu ya. Iya, benar. Dan sebaliknya orang yang menegakkan sholat menegakkan agama begitu. Oke, kita Ustaz sekalian duduk supaya enak perbincangan ini. Baru yang kedua, masalah melaksanakan sholat 5 waktu. Apakah ada ajab yang sangat pedih yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran maupun hadis? Coba Ustaz jelaskan, mana tahu. Apakah ajab-ajab orang yang tak sholat ini begitu? Iya, baik. Hadirin pemirsa, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara." Orang yang sengaja meninggalkan sholat, melalaikan sholat, dia sadar, dia paham, dia tahu, dia dengar suara azan, lalu dia lalaikan, dia tinggalkan dengan sengaja untuk mengejar dunia, mencari dunianya yang hanya sementara, yang fana, maka kata Nabi Muhammad SAW, faqad kafara jihara, maka jelas dia menjadi orang yang kafir nyata. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz, ini menekankan, mengancam orang yang meninggalkan sholat. Diancam oleh Allah. Diancam oleh Allah. Orang yang sholat saja pun kata Allah celaka. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat, Ustaz. Jadi kita hari ini kaum muslimin yang sudah berpuasa bulan Ramadan, sudah bayar zakat untuk menyempurnakan puasa, maka jangan pula tinggalkan sholat. Puasa, zakat dibayar, sholat ditinggalkan. Iya, ini masalah ya. Ini masalah. Oke, baik. Jadi artinya sesuai hadis Rasulullah itu, siapa yang meninggalkan sholat, dia kafir yang nyata, begitu ya. Kan makna kafir kalau orang awam memahami, kafir itu pindah agama begitu. Pindah agama, iya. Tetapi orang yang tak sholat apakah pindah agama atau kafir apa ini dalam jenis kafir begitu? Jadi di dalam hadis ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, itu jilid 2. Di dalam kitab itu para ulama hadis mengatakan bahwa orang yang kafir itu kafir pada ketika dia melalaikan sholat itu, Ustaz. Artinya kafir akidah ya? Iya. Kafir keyakinan. Bukan pindah agama. Bukan, begitu ya. Oke. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran ini. Yang kedua Ustaz yang kami tanyakan, yang kami alami di masyarakat, masalah puasa. Terkadang orang melaksanakan ibadah puasa namun dia tidak menunaikan zakat. Kan kita sudah tahu, kata Nabi, amalan puasa itu sebelum zakat ditunaikan maka terawang antara langit dan bumi. Ketika zakat ditunaikan maka terangkatlah. Jadi bagaimana hukumnya orang yang berpuasa ini tapi tak bayar zakat, dengan tanda kutip dia mampu melaksanakan. Nah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan puasa seseorang itu, Ustaz,
tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak disertai dengan membayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini ibarat atau bagaikan satu kesempurnaan ibadah puasa Ramadan itu. Dan salah satunya menyempurnakan puasa Ramadan seseorang dengan membayar zakat. Jadi kalau ada orang yang mampu tak membayar zakat, berarti terlalu lah itu Ustaz. Keterlaluan gitu. Iya, artinya orang yang mampu nggak bayar zakat dosa besar. Iya, benar. Sedangkan orang yang boleh yang tak bayar zakat itu dia tidak mampu begitu. Iya, benar. Kalau dia fakir, dia miskin, maka boleh tak bayar zakat. Iya. Tapi kalau dia mampu, maka dia boleh begitu. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perbincangan yang menarik di sore hari ini. Ini kita berada di berapa Ramadan Ustaz ya? 26 Ramadan. 26 Ramadan. Jadi tak terasa 4 hari lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Jadi coba Ustaz sampaikan kata-kata perpisahan. Sebentar lagi kita akan alami untuk menutupi perjumpaan kita hari ini, menyapa pemirsa, dan mungkin juga bisa disampaikan Ustaz hikmah corona ini. Silahkan Ustaz. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hadirin para pemirsa seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid-19 ini bukanlah menjadi sesuatu penghalang kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini menjadikan satu spirit, semangat, ya, kekuatan untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Nabi Yunus alaihissalam dimasukkan di dalam perut ikan Zunnun, beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanakuntu inni minaz zalimin. Sungguhnya ya Allah, aku hanya meminta bergantung kepada Engkau ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi semua musibah, bencana ataupun Covid-19 ini terjadi, kita tidak boleh menyalahkan pemimpin kita. Kita tidak boleh menyalahkan pejabat kita, wali kota kita, gubernur kita. Mungkin hal yang terjadi hari ini, musibah bencana yang terjadi di tengah kaum muslimin disebabkan oleh tangan-tangan kita sendiri. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fun an katsir." Tidaklah satu musibah itu, tidaklah bencana itu terjadi disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah Maha memaafkan kesalahan-kesalahan kalian yang banyak. Oleh karena itu, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, hikmah dari corona ini yang pertama adalah mungkin kita sebelum corona ini datang, kita jauh dari istri dan anak kita. Tapi adanya corona ini kita semakin dekat, semakin sayang, semakin peduli, semakin memperhatikan anak dan istri kita. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, hikmah dari corona ini adalah kita semakin peduli kepada sesama. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, La yu'minu ahadukum li'aki wa yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sendiri. Oleh karena itu, kaum muslimin, hadirin pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah dua corona ini akan menjadi memacu spirit kita, semangat kita semakin peduli kepada sesama. Karena memang sebagai seorang manusia, kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Hadirin yang menyaksikan siaran ini, demikian luar biasa banyak ilmu yang kita dapatkan dari Ustaz Darus Lubis. Ini merupakan semangat ya, begitu jauh kemari untuk menyampaikan ilmu ini. Betapa pentingnya orang-orang yang menuntut ilmu. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.